High 137s, although I think he was being overtaken there in the back of the picture by Maverick Vinales. Those were the parts of the circuit that Quartararo MotoGP kenang duel Valentino Rossi versus Marc Marquez di sirkuit Assen Belanda, awal dari permusuhan. MotoGP 2025 bakal memainkan seri Belanda pada akhir pekan ini, tepatnya pada 27 hingga 29 Juni 2025. Jelang seri ke-10 di musim ini tersebut, media sosial MotoGP memutar kembali duel Valentino Rossi versus Marc Marquez di sirkuit Assen untuk mengenang betapa sengitnya GP Belanda. Ya, MotoGP Belanda selalu berhasil menyajikan balapan-balapan menarik tiap tahunnya. Seperti yang terjadi di MotoGP Belanda 2015, di mana terjadinya duel ketat antara legenda MotoGP, Rossi versus Marquez yang ternyata musim tersebut menjadi awal mula perselisihan dua top rider MotoGP. 1. MotoGP belum move on. Tak dapat dipungkiri, persaingan Rossi dan Marquez membuat kompetisi MotoGP sangat menarik kala itu. Mereka memperlihatkan skill-skill tingkat atas untuk bisa meraih kemenangan. Momen persaingan Rossi dan Marquez jelas ada banyak, namun yang terjadi di sirkuit Assen pada MotoGP 2015 selalu spesial. Tak heran jika MotoGP memutar kembali rekaman duel Rossi versus Marquez tersebut. Bentrokan para titan yang tak terlupakan yang sudah berusia 10 tahun, bunyi pernyataan akun X, Twitter, MotoGP usai membagikan video duel Marquez versus Rossi di IP Belanda, dikutip Kamis, 26 Juni 2025. Dalam balapan tersebut, Rossi memenangkan duel usai melakukan manuver penuh kontroversi di akhir tikungan sebelum finish. Sementara Marquez harus puas finish di posisi kedua. Pada tahun tersebut, Marquez gagal merebut gelar juara dunia ketiganya secara beruntun. Rossi juga gagal karena Jorge Lorenzo yang keluar sebagai juara dunia MotoGP 2015. Dua awal mula perselisihan Marquez versus Rossi. Bagi para pencinta MotoGP, mereka tahu MotoGP 2015 menjadi awal mula perselisihan Rossi dan Marquez. GP Belanda menjadi saksi betapa sengitnya duel Rossi versus Marquez. Namun, awal mula hubungan Rossi dan Marquez retak sejak insiden di GP Argentina alias seri ketiga di MotoGP 2015. Rossi merasa sejak saat itulah rivalitasnya dengan Marquez tercipta. Ketika musim 2015 dimulai, saya tahu rival terbesar untuk titel juara dunia adalah Marquez, juga Jorge Lorenzo. Semuanya berjalan baik, saya menang di Qatar dan di Argentina melawan Marquez, cerita Rossi kepada Motosan, dikutip Kamis, 26 Juni 2025. Di Argentina, itulah perseteruan kami dimulai. Semuanya diawali dari Argentina, tambahnya. Lalu datanglah Assen, GP Belanda. Kami saling menyalip, tetapi di tikungan terakhir, putaran terakhir, dia mendorong saya. Saya terpaksa memotong Cicane dan menang, sahut Rossi. Di Parc Ferme, dia datang kepada saya dan mengatakan, mudah menang seperti ini. Setelah itu, saya datang ke tempatnya dan berbicara, imbu pria asal Tafulia itu. Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi mengakui bahwa menyalip Marc Marquez bukanlah perkara mudah. Marco Bezzecchi mengakhiri rangkaian MotoGP Belanda 2025 dengan senyum semeringah. Pembalap Aprilia itu berhasil meraih posisi podium baik saat sesi sprint maupun balapan utama. Di sesi sprint race, Bezzecchi finish di tempat ketiga, sementara saat balapan utama ia berakhir mendapatkan posisi kedua. Hasil ini tentu membuatnya senang karena mendapatkan podium ganda. Akhir pekan yang sangat menyenangkan, kata Marco Bezzecchi. Saya tidak tahu sudah berapa lama, sejak saya mendapatkan podium ganda di akhir pekan, jadi saya tidak bisa lebih senang dari ini. Akhirnya, podium di sprint, kualifikasi yang bagus, dan hari ini balapannya fantastis, lanjutnya. Selain meluapkan ras senangnya, Bezzecchi juga mengaku sudah berjuang sekuat tenaga. Ia sudah berusaha keras untuk mencoba bersaing dengan Marc Marquez yang memimpin balapan. Tapi bersaing dengan pembalap tim utama Ducati itu tidaklah mudah. Sejujurnya,
Satu-satunya tempat di mana saya kuat untuk menyerang beberapa pembalap adalah pengereman di Cicane terakhir, ujar pembalap Aprilia Racing ini dalam konferensi pers pasca balapan. Saya menyalip Alex, Marquez, saya menyalip Pecco, Francesco Bagnaia, di sana, tapi Mark sedikit lebih kuat di tikungan 15. Saya selalu menangkapnya di tempat yang salah, karena saya lebih cepat di sektor 3, tetapi kemudian saya terlalu dekat dengan slipstream dengan perubahan arah sebelum tikungan 15. Dan di area lintasan itu sangat sulit untuk tetap dekat dengan slipstream sehingga saya selalu harus mundur sedikit. Kemudian saya tidak cukup dekat untuk melakukan pengereman di Cicane terakhir. Tentu saja, dia sedikit lebih kuat dari saya, jadi saya sedikit berada di batas sepanjang balapan. Jadi inilah mengapa saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencoba. Namun, saya senang karena saya melakukan yang terbaik di semua lap, terangnya. Marc Marquez memang terlihat sulit untuk disalip setelah berada di posisi terdepan dan akhirnya finish sebagai pemenang. Terlepas dari persaingan dengan Marc Marquez, keberhasilan Marco Bezzecchi finish di posisi kedua membuat timnya, Aprilia semeringah. MotoGP 2025 bakal memainkan seri Belanda pada akhir pekan ini, tepatnya pada 27 hingga 29 Juni 2025. Jelang seri ke-10 di musim ini tersebut, media sosial MotoGP memutar kembali duel Valentino Rossi versus Marc Marquez di sirkuit Assen untuk mengenang betapa sengitnya GP Belanda. Ya, MotoGP Belanda selalu berhasil menyajikan balapan-balapan menarik tiap tahunnya. Seperti yang terjadi di MotoGP Belanda 2015, di mana terjadinya duel ketat antara legenda MotoGP, Rossi versus Marquez yang ternyata musim tersebut menjadi awal mula perselisihan dua top rider MotoGP. 1. MotoGP belum move on. Tak dapat dipungkiri, persaingan Rossi dan Marquez membuat kompetisi MotoGP sangat menarik kala itu. Mereka memperlihatkan skill-skill tingkat atas untuk bisa meraih kemenangan. Momen persaingan Rossi dan Marquez jelas ada banyak, namun yang terjadi di sirkuit Assen pada MotoGP 2015 selalu spesial. Tak heran jika MotoGP memutar kembali rekaman duel Rossi versus Marquez tersebut. Bentrokan para titan yang tak terlupakan yang sudah berusia 10 tahun, bunyi pernyataan akun X, Twitter, MotoGP usai membagikan video duel Marquez versus Rossi di IP Belanda, dikutip Kamis, 26 Juni 2025. Dalam balapan tersebut, Rossi memenangkan duel usai melakukan manuver penuh kontroversi di akhir tikungan sebelum finish. Sementara Marquez harus puas finish di posisi kedua. Pada tahun tersebut, Marquez gagal merebut gelar juara dunia ketiganya secara beruntun. Rossi juga gagal karena Jorge Lorenzo yang keluar sebagai juara dunia MotoGP 2015. Dua awal mula perselisihan Marquez versus Rossi. Bagi para pencinta MotoGP, mereka tahu MotoGP 2015 menjadi awal mula perselisihan Rossi dan Marquez. GP Belanda menjadi saksi betapa sengitnya duel Rossi versus Marquez. Namun, awal mula hubungan Rossi dan Marquez retak sejak insiden di GP Argentina alias seri ketiga di MotoGP 2015. Rossi merasa sejak saat itulah rivalitasnya dengan Marquez tercipta. Ketika musim 2015 dimulai, saya tahu rival terbesar untuk titel juara dunia adalah Marquez, juga Jorge Lorenzo. Semuanya berjalan baik, saya menang di Qatar dan di Argentina melawan Marquez, cerita Rossi kepada Motosan, dikutip Kamis, 26 Juni 2025. Di Argentina, itulah perseteruan kami dimulai. Semuanya diawali dari Argentina, tambahnya. Lalu datanglah Assen, GP Belanda. Kami saling menyalip, tetapi di tikungan terakhir, putaran terakhir, dia mendorong saya. Saya terpaksa memotong Cicane dan menang, sahut Rossi. Di Parc Ferme, dia datang kepada saya dan mengatakan, mudah menang seperti ini. Setelah itu, saya datang ke tempatnya dan berbicara, imbu pria asal Tafulia itu. Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi mengakui bahwa menyalip Marc Marquez bukanlah perkara mudah. Marco Bezzecchi mengakhiri rangkaian MotoGP Belanda 2025 dengan senyum semeringah. Pembalap Aprilia itu berhasil meraih posisi podium baik saat sesi sprint maupun balapan utama. Di sesi sprint race, Bezzecchi finish di tempat ketiga, sementara saat balapan utama ia berakhir mendapatkan posisi kedua.
Hasil ini tentu membuatnya senang karena mendapatkan podium ganda. Akhir pekan yang sangat menyenangkan, kata Marco Bezzecchi. Saya tidak tahu sudah berapa lama, sejak saya mendapatkan podium ganda di akhir pekan, jadi saya tidak bisa lebih senang dari ini. Akhirnya, podium di sprint, kualifikasi yang bagus, dan hari ini balapannya fantastis, lanjutnya.